Sekelompok mahasiswa tengah berdiskusi tentang bagaimana membantu warga desa yang membutuhkan. Mereka terpecah antara dua ide besar, yaitu mendirikan pusat keterampilan atau memulai program distribusi bahan pokok. Perdebatan sengit pun terjadi, namun melalui diskusi demokratis yang terbuka dan inklusif, mereka berhasil menciptakan sebuah solusi yang menggabungkan keunggulan dari kedua gagasan tersebut. Baik teman-teman, kita mulai diskusi kali ini. Kita mempunyai dua pilihan untuk membantu desa ini. Yang pertama, mendirikan pusat keterampilan, dan yang kedua adalah memulai program distribusi bahan pokok. Marilah kita mulai diskusi ini dengan demokrasi. Aku langsung setuju dengan pusat keterampilan. Kalau warga desa punya keterampilan, mereka bisa mandiri. Kita tidak hanya membantu untuk sekarang, tapi untuk masa depan mereka juga. Tapi tunggu dulu, Riz. Kita bicara soal warga yang bahkan untuk makan sehari-hari saja masih sulit. Apa mereka punya waktu untuk belajar keterampilan? Aku sangat setuju dengan pendapat Pak. Dari data tersebut yang berjumlah 60% warga desa yang memiliki masalah kebutuhan pokok itu sangat diprioritaskan. Tapi coba bayangkan kalau kita buka kelas keterampilan pasti seru. Mereka belajar, kita juga terlibat secara langsung sambil belajar sambil bermain kan. Kita tidak boleh terburu-buru untuk mengambil keputusan. Kita harus benar-benar memikirkan apa yang warga butuhkan saat ini. Setuju, kita tuh harus mikirin solusi yang nggak menyentuh satu sisi aja. Kalau bisa tuh kita cari jalan tengahnya. Kayak kita harus diskusikan lebih rinci lagi. Yang terpenting untuk semua pendapat yang ada di sini didengar dan dihargai terlebih dahulu. Betul. Mari kita lanjut pembahasan ini lebih mendalam. Menurut saya, keterampilan itu solusi jangka panjang. Jika mereka punya keterampilan, mereka bisa buka usaha sendiri dan nggak bergantung pada bantuan dari kita terus gitu loh. Tapi Riz, gimana mereka mau fokus kalau perut mereka kosong? Jangan lupa, kebutuhan dasar itu fondasi hidup. Ini data yang aku kumpulkan hasil dari survei minggu lalu. Banyak dari mereka yang tidak memiliki akses ke makanan bergizi. Kalau kita tidak menangani terlebih dahulu, semua rencana kita bisa gagal. Intinya aku nggak bisa terima ya kalau kita ngasih bantuan ke mereka terus, mereka nggak bisa berkembang, mereka akan bergantung pada kita terus. Kamu lupa mereka tuh butuh dasar dulu. Kalau kita langsung lompat ke masa depan, kebutuhan mereka nggak tercukupi. Intinya mereka butuh lebih dari sekedar bahan pokok. Istilahnya kita tidak bisa memberikan mereka ikan terus, kita harus mengajari mereka cara mancing. Tapi kita harus realistis. Jika mereka tidak mendapatkan makan dengan cukup, bagaimana mereka berpikir untuk belajar keterampilan? Prioritas kita membantu kebutuhan dasar mereka. Semua orang punya titik valid, tapi bagaimana kalau kita lihat masalahnya dari kedua sisi? Kenapa tidak keduanya? Itu yang saya katakan, pelatihan itu penting ya teman-teman. Kita bisa memulai pelatihan ini secara bertahap sembari memperhatikan kebutuhan warga desa yang ingin dipenuhi. Jadi di sini tidak ada yang bertentangan ya teman-teman. Yang aku khawatirkan, kita terfokuskan pada idealisme saja, bukan terfokuskan pada apa yang terjadi saat ini. Mereka yang dibutuhkan makan, rezeki. Mereka yang dibutuhkan saat ini bukanlah keterampilan dulu. Mereka yang dibutuhkan makan. Kita harus memberikan ikan sepanjang hidup mereka. Itu sama saja tidak memberikan kesempatan mereka untuk maju. Yang dulu, Riz, kita tuh harus fokus cari solusi, bukan saling menyalahkan. Kita semua tuh pengen yang terbaik untuk mereka. Mari kita cari gitu. Teman-teman, sebentar. Ini diskusinya makin emosional. Yang kita butuhin buat melihat masalah ini tuh kedewasaan. Kita semua tahu mereka itu butuh bantuan kan. Jadi kita tuh lebih diskusinya tuh lebih berpikir gimana cari solusinya lebih bijak. Aku setuju sama Naila. Kita tuh harus menenangkan diri untuk menentukan langkah yang lebih efisien untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Gimana kalau misalkan kita pikirin jalan tengah buat gabungin kedua gagasan tadi? Menggabungkan maksudnya gimana, Naila? Nah gini, kita bisa mulai dulu dari hal yang paling mendesak, misalkan bahan pokok. Jadi bisa kita sisipin sama pelatihan sederhana, misalkan gimana mengolah bahan tersebut itu bisa menjadi produk jual. Hal ini tuh katanya kecil, tapi dampaknya langsung kerasa buat mereka. Itu bisa diterima, tapi ingat, prioritas kita harus bantuan yang ketat, bukan keterampilan. Jangan sampai kita terpengaruh oleh konsep yang terlalu besar. Jika itu yang kalian rasa paling penting, kita harus segera mengonsep program pelatihannya agar bisa segera dimulai. Nah gini dong, kita harus saling mendengarkan dan memahami. Kita bisa memulai dari langkah kecil yang
warga desa sembari menyisipkan program pelatihan kepada warga desa secara sederhana. Apakah semuanya setuju? Baiklah, aku setuju. Ini kompromi yang masuk akal. Ini langkah yang realistis. Setidaknya kita menjawab kebutuhan mereka tanpa melupakan masa depan. Ini contoh nyata menyelesaikan masalah secara demokratis. Semua ide dihargai dan solusi yang diambil tetap adil. Seru juga ya kalau udah nemu jalan tengah kayak gini. Rizky, aku boleh jadi tim belajar bahasa lokal nggak? Boleh. Aku akan atur pembagian tugasnya teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Kita buktikan bahwa inovasi bisa melahirkan keputusan yang baik. Dengan kerjasama, kita bukan hanya membantu warga desa saja, tapi kita berlatih untuk menjadi tim yang solid. Mari teman-teman kita lakukan ini secara bersama-sama. Demokrasi adalah tentang mendengarkan, menghormati, dan mencari keputusan bersama. Perbedaan pendapat bukan suatu penghalang, melainkan kekuatan untuk menciptakan keputusan terbaik. Dari hasil diskusi ini mengajarkan bahwa langkah kecil yang direncanakan secara matang akan membawa perubahan besar.